saya Kristina dari SMK Negeri 1 Aryan. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi Fatah dari SD Negeri 1 Kalijoyo. Kami akan melakukan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mega, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Jun. Alhamdulillah baik. Pak Jun bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Mega. Oh begini Bu Mega, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan pertanyaan ke Ibu. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Ya, pada coaching hari ini. Coach dan coaching nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berdua kepada coach, dan juga bagaimana coach menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu Mega yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, pertama itu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya pertanyaannya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Jun. Oke, terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya menginginkan coach saya itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah cara mengatasi permasalahannya Pak. Baik, demikian Bu pra-observasi kali ini. Silakan nanti Ibu melaksanakan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih banyak Bu Pak Jun. Sama-sama Bu Mega, silakan. Ya. Halo Bu Kuni, bagaimana kabarnya? Iya, halo juga Bu Mega. Alhamdulillah saya baik Bu. Lama kita tidak bertemu ya. Ya sudah lama ya Bu ya. Iya Bu Kun, tapi kelihatannya Bu Kuni sepertinya lesu ya akhir-akhir ini. Nah, iya Bu, ini saya sedang ada masalah Bu. Iya, jadi rasanya saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini. Karena masalahnya itu ada siswa saya itu yang seringkali terlambat ke sekolah, jarang mengerjakan PR. Nah, itu kan jadi pikiran Bu buat saya. Saya ingin mencari cara bagaimana agar murid saya itu lebih tepat waktu dalam berangkat sekolahnya, disiplin juga dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Gitu Bu. Oh, paham Bu Kuni. Boleh berbagi dengan saya, jadi kita nanti fokus mencari solusi agar siswa jenengan itu lebih tepat waktu datang ke sekolah. Mari kita mulai saja ya Bu Kuni. Ya, baik Bu. Mari kita mulai. Mungkin bisa Ibu arahkan saya, nanti bisa saya mencari solusinya seperti itu. Ya, bagaimana Bu Kuni? Apa menurut Bu Kuni ya? Tadi kan sudah menceritakan masalahnya. Menurut Bu Kuni ada masalah, ada solusi. Nah, Bu Kuni kan bisa mengukur ya kekuatan yang Bu Kuni miliki untuk mengatasi masalah yang tadi Bu Kuni ceritakan. Oke, jadi saya telah mencoba memberikan pemahaman Bu, dan beberapa kali terlihat sudah mencoba memperbaiki kebiasaan-kebiasaan dari anak itu yang sering terlambat lah, yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, itu seperti itu Bu. Bu Kuni,
Kuni, adakah peluang atau kemungkinan yang Bu Kuni lihat? Mungkin dengan melihat atau melibatkan orang tua, kemudian membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa itu nantinya akan lebih termotivasi datang ke sekolah tepat waktu, kemudian dia juga bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya dan mengetahui sih bagaimana kondisi siswa di sekolah. Dan bagaimana dengan hambatan ya Bu Kuni atau kendala yang mungkin muncul? Ya, jadi ada beberapa faktor nih Bu, seperti jarak rumah ke sekolah dan kondisi orang tua dari siswa itu ternyata sibuk berdagang. Iya, jadi selain murid ini itu orang tuanya memang berpisah. Jadi selain berdagang ternyata orang tuanya berpisah. Iya. Menurut Bu Kuni apa solusinya? Bisa diterapkan atau tidak solusi tersebut? Ya, insya Allah sih saya pikir bisa melibatkan orang tua untuk lebih aktif, dan mungkin juga saya akan berusaha lebih dekat lagi dengan anak itu. Baik Bu Kuni, itu suatu langkah yang sangat positif. Bagaimana Bu Kuni merencanakan untuk mencapai tujuan itu? Ya, jadi gini Bu, saya berencana untuk bekerja sama dengan orang tua dalam melibatkan siswa terkait kegiatan anak di rumah. Nanti akan dikomunikasikan bagaimana sebaiknya dan saling mengingatkan juga kalau di rumah. Jadi tidak hanya guru, tapi orang tua juga ikut terlibat. Apakah ada prioritas tertentu Bu dalam rencana ini? Ya, pasti ada Bu. Jadi prioritas utamanya itu adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Nah, setelah itu kita bisa menciptakan aturan-aturan yang sekiranya lebih menarik. Itu adalah langkah yang bagus menurut saya. Begitu ya Bu. Iya, bagaimana dengan jangka waktunya Bu Kuni? Jadi saya sangat berharap ini ya Bu, dalam beberapa bulan pertama itu kita sudah bisa melihat perubahan yang lebih positif dari siswa tersebut. Dan siswa itu juga lebih antusias dalam belajar dan bisa datang ke sekolah juga tepat waktu tentunya. Oke, bagus sekali Bu Kuni. Kemudian bagaimana Bu Kuni itu mengukur keberhasilan rencana ini? Jadi keberhasilannya itu bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana sih semangat mereka dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Oke, itu hebat sekali ya. Namun dalam setiap rencana itu pasti kan ada tantangan ya Bu Kuni ya? Pasti. Bagaimana Bu Kuni menghadapi tantangan yang ada? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal saya itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, juga saya akan berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan dari mereka. Terdengar sangat bagus sekali itu. Bagaimana komitmennya Bu Kuni terhadap rencana aksi ini? Ya, jadi saya tentunya akan berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini ya Bu. Dan saya akan berusaha lebih keras lagi agar siswa lebih disiplin dan bisa datang ke sekolah tepat waktu. Bagus sekali. Siapa yang bisa membantu Bu Kuni menjaga komitmen ini? Saya pikir guru-guru di sekolah, kemudian orang tua itu pasti akan mendukung. Nah, mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut setelah coaching ini? Setelah coaching ini saya akan memantau secara terus-menerus bagaimana perkembangan dari rencana yang akan berjalan. Begitu. Itu hebat sekali Bu Kuni. Saya percaya Bu Kuni bisa melaksanakan rencana ini dengan tepat. Jika ada perkembangan atau Bu Kuni butuh bantuan ya,
Jangan ragu. Jangan ragu ya Bu Kuni. Jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Mega. Saya sangat menghargai sekali ini dukungan dari Bu Mega. Tidak masalah Bu Kuni. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif terkait siswa yang datang terlambat, bisa datang tepat waktu ke sekolah ya. Amin, amin Bu Mega. Terima kasih sekali. Ini Bu Mega sudah mencerahkan saya. Sama-sama Bu Kuni. Tetap semangat dan berusaha keras ya. Oke Bu Mega. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Mbak Jun. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Kuni ya? Ya betul sekali Mbak Jun. Oke, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih tentang observasi apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak Jun. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusinya Pak Jun. Oke, menurut saya sebagai observer dari proses coaching tadi, Bu Mega dan Bu Kuni sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Kuni sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan pada coaching sehingga Bu Kuni bisa menemukan permasalahan dan solusinya. Coaching juga sudah sudah dilakukan dalam proses coaching. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu secara lebih memahami lagi Pak proses coaching. Kemudian nantinya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Jun. Itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian observasi pada hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.